Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan pemirsa seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Senin 5 Desember 2022. Pemirsa, mengawali TVR 09 pagi ini, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi program taksi alat dan mesin pertanian atau taksi Al-Sintan. Program yang seharusnya membantu petani ini justru dinilai memberatkan karena rumitnya administrasi pengajuan pendanaan. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian terkait pembahasan evaluasi penyerapan anggaran program tahun anggaran 2022, anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia meminta program taksi Al-Sintan untuk dievaluasi kembali. Taksi Al-Sintan merupakan program dari Kementerian Pertanian dalam rangka membantu menyediakan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitas bantuan kredit usaha rakyat. Menurutnya, program tersebut tidak mendapat sambutan baik di masyarakat sebab dinilai tidak memihak dan memberatkan petani akibat rumitnya pengurusan administrasi untuk pengajuan pendanaan. Ia mengatakan, jika pemerintah ingin mendorong produktivitas petani, program dan kebijakan pemerintah tersebut seharusnya meringankan petani, sehingga pasokan kebutuhan pangan nasional bisa terpenuhi. Mengenai evaluasi ulang itu mengenai taksi Al-Sintan, ya kan? Itu kan program yang sudah jalan, ya. Tapi kok respon di masyarakatnya juga tidak welcome dan tidak dalam kondisi hari ini kok kayaknya tidak mensupport petani, sedangkan kita kan mau mengejar produktivitasnya petani, tapi kalau mereka belum apa-apa dibebankan dengan pikiran harus ke bank dan lain-lain, belum lagi pupuk subsidinya atau pupuknya, nggak usah kan yang subsidi, yang non subsidi saja susah didapat. Selain itu, ia juga menyinggung masalah kelangkaan pupuk yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Ia berharap ke depan Kementan bisa lebih memperhatikan program dan kebijakan yang diambil dan menjadikan kesejahteraan petani sebagai fokus utama. Raihan dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI meninjau Pasar Cikopo Purwakarta untuk mengecek langsung harga komoditas pangan sebagai antisipasi kenaikan harga jelang Hari Natal dan Tahun Baru. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 4 juga meninjau pengelolaan sampah pasar. Untuk mengantisipasi masalah ketersediaan dan melonjaknya harga pangan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023, Komisi 4 DPR RI mengunjungi Pasar Induk Cikopo di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Masalah pengelolaan sampah di pasar juga ikut menjadi sorotan dalam kunjungan tersebut. Dalam kunjungan ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi optimis karena harga bahan pangan di Pasar Cikopo menurutnya relatif stabil, sehingga tidak ada yang perlu dicemaskan terkait lonjakan harga. Masih saya bilang kondisinya stabil, tidak ada yang mencemaskan. Artinya bahwa produksi itu berjalan dengan baik. Kenapa produksi berjalan dengan baik? Karena alamnya mendukung. Jadi curah hujan ini kan relatif terus-terusan nih, hampir nggak ada kemarau. Memang untuk tanaman pangan, sebagian horti, itu sangat menguntungkan, gitu loh. Paling yang mengeluh adalah buah-buahan. Tapi kan hidup tanpa buah masih aman kan? Ya kan, daripada hidup tanpa beras. Anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah menilai pengelolaan sampah di Pasar Cikopo sudah cukup baik dengan jarak tempat pembuangan yang sudah tepat. Harapannya pengelolaan sampah di Pasar Cikopo bisa ditingkatkan lagi. Biasanya pasar menjadi kumuh itu kan karena sampah yang terkumpulkan itu lambat untuk bisa segera diangkut dari lokasi. Tapi ya saya kira tadi lumayan ya, maksudnya lumayan itu relatif. Tapi kalau yang tadi kita sepintas pengamatan juga kering, juga baik, tapi memang tetap perlu harus ditingkatkan lagi. Dari Jawa Barat, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, buntut dari kejadian luar biasa polio di Aceh, DPR RI mendesak adanya gerakan nasional imunisasi polio. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR.
09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendorong Gerakan Nasional Imunisasi Polio usai ditemukannya 3 kasus anak terjangkit polio di Aceh. Nah pemirsa, untuk itu Komisi 9 mendorong keterlibatan semua pihak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah yang berperan penting dalam pelaksanaan imunisasi nasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menjadikan imunisasi sebagai sebuah gerakan nasional. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di ruang rapat Komisi 9 belum lama ini, Rahmat Handoyo mendorong agar ada sebuah gerakan nasional sebagai upaya pemerintah dalam penanganan kasus polio yang kembali muncul. Menurut Rahmat, gerakan tersebut tak cukup hanya dipelopori oleh Menteri Kesehatan saja, tapi andil masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat dan peran pemerintah daerah dianggap menjadi poin penting terlaksananya gerakan imunisasi nasional dalam rangka menyelamatkan nasib penerus bangsa dari berbagai macam virus termasuk virus polio. Rahmat Handoyo juga menyebut agar Kementerian Kesehatan melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil peran dalam mensukseskan gerakan imunisasi nasional tersebut. Bahwa imunisasi menjadi gerakan nasional. Bahwa imunisasi menjadi isu nasional, menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan wajib yang kita gelurakan. Tidak hanya pemerintah pusat saja, tidak akan mungkin. Jadi yang dibutuhkan adalah peran serta tokoh agama, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dinas-dinas terkait. Ini menjadi tulang punggung utama kita. Kita jadikan bahwa program yang disampaikan tadi sudah ada cukup berhasil, ya, ada yang tahap 1, tahap 2, bahkan ada yang 2 minggu. Nah ini menjadi, kita jadikan bahwa program imunisasi menjadi gerakan nasional. Menjadi semua pihak ikut menjadikan sebagai suatu, menggelurakan. Apalagi kalau saya menyampaikan prihatin sekali. Kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan tidak optimal, mohon maaf ya, saya akan menyebutkan itu. Ya kita libatkan Kementerian Dalam Negeri, Pak. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur pada 21 November lalu masih menyisakan trauma mendalam bagi para korban. Selain bantuan material, Komisi 8 DPR RI juga mendorong pemerintah untuk melakukan pendampingan trauma healing bagi korban yang membutuhkan bantuan psikologis.
Bencana gempa bumi yang menimpa Kabupaten Cianjur beberapa waktu lalu menelan banyak korban jiwa serta merusak ribuan rumah warga dan infrastruktur publik, serta menyisakan traumatik yang mendalam terutama kepada anak-anak. Wakil Ketua Komisi 8 Dia Pitaloka mengatakan, selain bantuan logistik dan obat-obatan, perlu adanya pendampingan trauma healing untuk para korban sebagai proses pemulihan psikologis korban yang terguncang yang diakibatkan kejadian bencana gempa. Hal ini baik dilakukan untuk mengembalikan stabilitas mental mereka. Nah, ini pendampingan psikologis juga sangat penting karena ini skupnya sangat luas. Saya rasa teman-teman relawan gitu ya atau sukarelawan yang mau datang menemani, membantu itu akan sangat membantu gitu untuk juga bicara stabilitas mental gitu ya. Hal senada disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina. Menurutnya, pendampingan trauma healing harus secepatnya dilakukan. Ini karena kondisi traumatik yang ditimbulkan pasca bencana gempa berpotensi membuat korban mengalami gangguan produktivitas sehari-hari. Dan saya berharap sih sebetulnya masyarakat di Kabupaten Cianjur dalam waktu 1-2 hari ke depan mereka bisa sesegera mungkin mendapatkan bantuan terapi healing tadi. Dan di luar itu juga kita berharap Kementerian Agama. Karena kita tahu bahwa di Cianjur ini kan terkenal dengan kota santri. Nah, untuk mengatasi healing itu bukan cuma dari sisi psikologis saja, tapi dari terapi keagamaan. Nah, dengan disusupi dengan dimasukinnya dakwah atau mungkin dari sisi keagamaan, mungkin itu akan juga membuat mereka bisa lebih ikhlas, bisa menerimakan atas kondisi-kondisi yang ada. Dari Cianjur, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 8 DPR RI, pemirsa, yang mendukung wacana pemerintah untuk memasukkan edukasi mitigasi bencana ke dalam kurikulum pendidikan. Namun, Komisi 8 menekankan sinergi antar kementerian lembaga yang menangani kebencanaan untuk menghindari ego sektoral yang menghambat perumusan kurikulum kebencanaan. Komisi 8 DPR RI menilai usulan Presiden Joko Widodo agar edukasi dan mitigasi bencana masuk ke dalam kurikulum pendidikan terhambat karena adanya ego sektoral di kementerian lembaga yang terkait. Ditemui di ruang rapat Komisi 8 Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 Endang Maria Astuti mengingatkan perlu adanya penguatan kelembagaan bagi kementerian lembaga yang mengurusi kebencanaan. Mestinya ini ada penguatan kelembagaan kebencanaan. Kita melihat di beberapa kebencanaan yang ada. Ini kita melihat seluruh stakeholder muncul empati, muncul keinginan untuk memberikan bantuan. Namun karena kelembagaannya tidak diperkuat, akhirnya masing-masing yang ada adalah ego sektoralnya ya, yang muncul adalah ego sektoral. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya, mendukung usulan Presiden Jokowi terkait kurikulum kebencanaan. Maka saya sebetulnya sangat setuju dengan usulan Pak Presiden bahwa mitigasi bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kenapa? Supaya anak-anak kita, adik-adik kita, generasi penerus memahami betapa pentingnya. Karena saya menyampaikan kepada BNPB, kepada pimpinan komisi maupun kepada Kemensos yang memiliki program Kampung Siaga Bencana di Dirjen Linjamsos, itu kita hidupkan kembali nih Kampung Siaga Bencana, Kampung KSB kita optimalkan kembali karena kita melihat yang terakhir di Cianjur itu tentu sangat disayangkan. Oki Zulindra dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Komitmen penurunan emisi karbon ditunjukkan DPR RI dengan mengusung rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR RI. Namun pembahasan RUU EBT ini masih mandek alias jalan di tempat. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT merupakan wujud komitmen DPR RI dalam mendukung transisi energi yang ramah lingkungan. Pembahasan RUU inisiatif DPR RI ini masih terganjal daftar inventarisasi masalah yang belum disampaikan oleh pemerintah. Nah, RUU EBT ini dinilai penting sebagai payung hukum bagi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi dengan tetap memperhatikan emisi yang dihasilkan. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Semangat transisi energi Indonesia terus menguat, termasuk di komplek parlemen. Pembangunan PLTS dan pembahasan RUU EBT adalah wujud nyata komitmen DPR RI untuk mendukung transisi energi. Seperti diketahui, pembangkit tenaga listrik Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 10,37 juta ton pada tahun 2021. Penurunan target ini semakin menguatkan bahwa antusiasme Indonesia dalam transisi energi cukup tinggi. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mendorong pemerintah untuk segera mengirimkan DIM RUU EBT pada DPR RI. Semangat ke arah transisi itu sudah ada. Kita melihat bagaimana beberapa BUMN sudah melakukan pengalihan, kemudian juga investasi di dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, panen surya, kemudian energi panas bumi dan sebagainya. Dan saya pikir semangat ke arah sana itu kita sudah ada, dan ini jika undang-undangnya memang sudah ada, ini akan lebih mengakselerasikan lagi. Perancangan RUU EBT diharapkan dapat memberikan regulasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara optimal dan efisien, sehingga dapat mempercepat capaian target bauran EBT dan pencapaian net zero emission di Indonesia. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, RUU EBT harus segera dibahas sebagai regulasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk terus memenuhi kebutuhan energi dengan tetap memperhatikan emisi yang dihasilkan. Kecukupan energi harus, tetapi ingat, kita juga memperhatikan net zero emission. Itu artinya apa? Sumber-sumber energi yang mau kita gali, yang mau kita develop juga harus memperhatikan net zero emission tadi. Artinya yang kita develop adalah energi yang rendah emisi. Lebih lanjut, Komisi 7 DPR RI mendukung penerapan power wheeling pada RUU EBT, sehingga pemanfaatan energi baru, terbarukan, dapat dioptimalkan untuk mencukupi pasokan listrik PLN dan mencapai target bauran energi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menjelaskan, mekanisme power wheeling memiliki potensi yang besar dalam perwujudan akselerasi bauran energi baru terbarukan. Hal tersebut diharapkan membantu percepatan pencapaian target bauran energi Indonesia, yaitu 23% penggunaan energi baru terbarukan dari total konsumsi energi pada tahun 2025. Power wheeling saya kira merupakan sebuah konsep yang membutuhkan kajian yang sangat mendalam. Tetapi bukan berarti bahwa power wheeling adalah sesuatu yang pantang untuk dibahas. Karena menurut kami pada saat ini, kalau kita ingin mengakselerasi bauran energi terbarukan, power wheeling itu merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi kita bicara power wheeling itu dilakukan di daerah-daerah yang memang merupakan wilayah usaha yang belum dijangkau oleh PLN. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menyampaikan, dengan beragamnya perusahaan energi yang ada seperti PLN, Pertamina, maupun milik swasta, pemerintah membutuhkan payung hukum yang dapat menjembatani kerjasama perusahaan-perusahaan tersebut. Alur investasi di sektor infrastruktur energi baru terbarukan juga perlu dipersingkat, sehingga dapat menjalankan program pembauran energi secara optimal dan efektif. Hal-hal yang kami pikir penting di dalam membahas rancangan undang-undang energi baru terbarukan itu pertama terkait juga kelembagaan, ya. Kelembagaan karena kan sekarang ini kan ada PLN, ada Pertamina, ya. Kemudian ada swasta-swasta yang menyediakan juga sumber-sumber energi. Nah, tentu ini harus diatur bagaimana peran stakeholder. Kemudian kedua terkait dengan investasi. Nah, selama ini di Indonesia
investasi terkait dengan energi baru terbarukan belum ada payung hukumnya secara jelas. Dalam pembahasan RUU EBET akan turut mengatur pemberian insentif bagi industri yang berpartisipasi dalam transisi energi dan disinsentif atau sanksi bagi operator energi yang mengeluarkan emisi tinggi. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut RUU EBET telah mencantumkan pasal mengenai pertimbangan pemberian insentif transisi energi kepada industri atau operator energi yang berpartisipasi dalam menekan emisi karbon untuk melancarkan peralihan energi fosil ke energi baru terbarukan. Salah satunya diberikan kepada operator energi yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait dengan masalah kecukupan atau ketidakcukupan ya untuk pembiayaan itu. Nah, dalam hal tidak terjadi tidak kecukupan, maka akan ada konsiderasi untuk bisa diberikan insentif. Dan tentu saja bukan hanya insentif itu, yang lain-lainnya juga ya, terkait dengan untuk mendorong energi baru terbarukan ini bisa lebih lancar, ya tentu akan dipikirkan juga lah insentif-insentif lainnya, ya, terutama terhadap komponen-komponen TKDN misalnya. Komisi 7 DPR RI memastikan aturan terkait pemberian insentif maupun sanksi diharapkan dapat mendorong pengembangan dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan sehingga dapat menjadi investasi jangka panjang negara dalam sektor energi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, kalau kita ingat-ingat nih Alfat, pemerintah kan juga Indonesia ini menandatangani Paris Agreement, ini juga merupakan salah satu poin penting nih kenapa kita harus segera beralih ke energi baru terbarukan. Betul sekali, karena dengan adanya energi dan terbarukan ini tentunya bisa membuat sebuah energi yang ramah lingkungan, kemudian lebih bersih ya. Betul sekali. Nah, itu kenapa DPR juga udah mulai memasang ini nih, solar panel kan, panel surya PLTS di beberapa kawasan gedungnya. Itu tentunya sebagai wujud DPR RI ini sudah mempelopori ya dengan adanya transisi energi baru dan terbarukan. Setuju Alfat. Nah, kita akan beralih pemirsa ke informasi berikutnya nih terkait dengan Belitung. Siapa sih yang tidak kenal dengan Belitung? Alfat, pernah ke Belitung? Belum pernah nih. Nah, ini nanti sebentar lagi kita akan menyajikan kepada pemirsa, juga Alfat bisa lihat nih. Ada pulau yang mengingatkan kita dengan film Laskar Pelangi yang memiliki pantai dengan batu-batuan besar, beragam fenomena geologi, keragaman budaya dan hayati yang membuatnya menjadi salah satu geopark nasional. Nah pemirsa, sesaat lagi nih kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan ke negeri Laskar Pelangi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas terkait dengan Pulau Belitung. Nah Alfat, apa nih yang terbesit kalau misalnya aku bilang Belitung? Belitung, film Laskar Pelangi. Nah mungkin juga pemirsa memiliki pemikiran yang sama nih, yang terbesit di pikiran kalau kita dengar Belitung itu pasti film Laskar Pelangi. Film ini karya Andrea Hirata yang berhasil menceritakan kisah pertemanan dan mengejar impian, sekaligus menunjukkan indahnya alam Belitung. Nah pemirsa, tak salah jika Belitung patut menjadi salah satu tempat yang wajib masuk ke daftar destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Indonesia. Nah, ini berikut informasi selengkapnya dalam segmen Intips terkait dengan Belitung berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen. Siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung dan Tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang
pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan adenilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang. Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah. Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Baik pemirsa, itulah tadi informasi terkait dengan keindahan Pulau Belitung. Dan pemirsa, di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Senin 5 Desember 2022. Pemirsa, pada pukul 10 pagi ini ada Komisi 4 DPR RI yang akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pertanian untuk melakukan pembahasan terkait rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lalu, masih pada pukul 10 pagi, Komisi 3 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM terkait pembahasan RUU pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang ekstradisi buronan. Kemudian pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri BUMN, dan pada siang harinya pemirsa, tepatnya pada pukul 1 siang, Komisi 10 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat Panja Perguruan Tinggi dengan Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.